Assalamualaikum. Assalamualaikum Buya. Salam. Nama saya Haji Yitno dari Kabupaten Cirebon. Begini Buya, kami ini sudah beberapa tahun menjalankan ibadah, tapi masih ada ganjalan Buya. Terutama di surat Al-Maidah itu ayat 3 itu yang artinya pada hari ini aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmatku, dan aku redho Islam agamamu. Jadi pertanyaan saya di sini, Islam yang bagaimana yang sempurna itu Buya? Apakah yang tidak pakai kunut atau tidak zikir habis sholat itu apa? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku sempurnakan hari ini agamamu. Ya, agama Islam itu sempurna. Agama Islam itu sempurna. Dengan pedoman Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang sempurna. Cuman Pak, Bu, untuk tahu, paham Al-Quran dan hadis itu gimana caranya? Ke warung kopi langsung paham? Ya kan tidak bisa. Maka kembali kepada para ulama. Maka agama yang sempurna itu adalah agama yang dijelaskan kepada kita oleh ulama, bukan oleh tukang ayam, bukan oleh tukang mobil, bukan oleh tukang sapu, bukan oleh tukang bangunan. Kembali kepada ulama. Ulama seperti apa? Bukan ulama akhir zaman dulu, dari dulu dong direntet. Ulama dari para sahabat Nabi, setelah sahabat dari para tabi'in, ulama yang punya metodologi di dalam memahami Quran hadis, sehingga dikukuhkan di dalam metodologi memahami Al-Quran hadis atau memahami agama kita dengan istilah kitab, sunnah, ijma' dan qiyas misalnya. Nanti ada adillah al-mukhtalaf fiha, nanti ada yang tidak disepakati, al-istishab, al-istihsan, al-istiqra dan seterusnya. Itu ada istilahnya yang berbeda di antara para imam. Tapi empat ini lihat, Quran, hadis. Kita bicara tentang hadis saja, ini panjang ceritanya. Hadis ini pun tidak semua qala Rasulullah langsung dipakai. Akan tapi mana yang hadis sahih dan mana yang tidak sahih. Dari yang sahih pun ternyata tidak semua hadis sahih dipakai. Ada hadis sahih yang tidak dipakai. Sehingga Ibnu Wahab berkata, hadis sahih nggak boleh dipakai. Iya, tidak semua hadis sahih boleh dipakai. Bahkan Ibnu Wahab berkata, al-ahaditsu madillatun. Hadis-hadis itu menyesatkan illa lil fuqaha. Kecuali untuk orang-orang yang ngerti ilmu fikih. Orang sok ngerti ilmu hadis, baca hadis ini dilarang, meninggalkan. Besok Rasulullah punya kaul yang berbeda, bingung dia. Sehingga pelin-pelan dia. Sehingga kita serahkan kepada ulama. Maka di dalam memahami Al-Quran hadis sendiri ada caranya. Kalau ada dua riwayat yang bertentangan, mana ada tarjih. Ada tarjih. Sebelum tarjih adalah iqbalud dalilaini aula min ilahwa'i ahadima misalnya. Selagi bisa digabungkan, dipakai, semuanya dipakai. Selagi tidak bisa, nanti tarjih. Atau mungkin ada masa nasih mansuh, mana yang duluan, mana yang berikut. Atau mutlak muqayyadnya. Mana yang mutlak, mana yang khas am, ada takhsisnya, mutlak muqayyad. Dan masih ini dibahas oleh para ulama-ulama usul fikih. Artinya apa? Islam itu sempurna, dan kesempurnaan Islam itu adalah sesuai dengan pemahaman para ulama. Coba kalau Al-Quran dijatuhkan kepada anda, suruh paham, nggak bisa sholat, nggak ngerti cara wudhu, nggak ngerti cara bayar zakat. Ini perlu. Coba orang yang mengatakan semuanya harus pakai dalil. Langsung saja ada bertanya, Ustadz, saya punya tanah, punya penghasilan, saya punya toko nih, sebegini. Zakatnya berapa Ustadz? Dia akan ngomong, zakat ibu ada 2,5%. Nggak cukup Ustadz. Mana dalilmu Ustadz? Langsung aja gitu. Bingung dia. Sok berdalil tuh, orang sakit. Kita kembali kepada ulama. Selesaikan oleh ulama. Semuanya dibahas oleh ulama. Nah ini orang akhir zaman itu, seolah-olah kalau ada orang berkata tentang kayak begini, apa ini nambah-nambah agama. Nambah-nambah agama. Ulama berpendapat dianggap nambah-nambah agama. Ulama itu menjelaskan itu diambil dari pemahamannya.
Jadi yang namanya Islam itu memang sumbernya adalah Quran, hadis. Sumber, tahu makna sumber enggak? Masdar. Dari Al-Quran, hadis ini sesuai dengan pemahaman siapa yang memahaminya. Ulama ternyata berbeda pendapat di sini. Dan perbedaan pendapat itu bukan aib di kalangan para ulama, itu wajar. Karena seorang ulama memaham dari sisi ini, yang lain mahal sisi ini. Sehingga ada perbedaan. Jadi, ini loh. Yang dimaksud Islam sempurna adalah Islam yang ini diterjemahkan oleh para ulama ini semuanya. Ulama-ulama terdahulu khususnya. Sehingga ada istilahnya madhab. Perbedaan di antara mereka tidak mengurangi. Akan tapi justru itu adalah memberi kemudahan bagi yang tidak bisa mengambil pendapat ini, yang bisa mengambil pendapat yang lainnya. Dan semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kias yang masyhur dilakukan oleh para ulama. Siapa yang mengingkari kias? Sakit mengingkari kias. Ijma, kesepakatan ulama ada kias. Kias itu mana? Kias itu adalah bukan dari Al-Quran dan bukan hadis. Tidak ada Quran berbicara tentang itu. Akan tapi kias itu adalah menyamakan sebuah permasalahan yang saat ini ada dengan permasalahan yang ada pada zaman Nabi. Karena adanya satu illat, satu sebab, yang sebab itu ada pada dua-duanya. Maka yang kedua disamakan hukumnya dengan yang pertama. Itu adalah kias. Siapa yang bisa begitu? Ulama lagi. Tanyakan kepada ustadz itu bagaimana alkohol kok haram. Nabi tidak pernah nyebut alkohol. Ayo. Nabi tidak pernah nyebut alkohol. Berarti yang mengharamkan alkohol nambah-nambah. Begitu kan? Tidak. Nabi ada taklil. Kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Biarpun Nabi tidak pernah menyebutkannya. Al-khamru yang ada pada saat itu. Lalu bagaimana alkohol? Alkohol, al-khamru itu ilatnya adalah iskar. Memabukkannya. Khamr haram karena ada illat. Illatnya adalah memabukkan al-iskar. Maka apapun yang memabukkan, maka hukumnya haram. Biarpun tidak disebut oleh hadis Nabi dan Quran. Apapun yang memabukkan. Padahal nggak disebut namanya apa? Nggak ada dalam Al-Quran. Lalu kenapa ini yang memabukkan kok jadi haram? Karena di sesuatu yang diharap, yang memabukkan ini ada illat yang sama, yaitu memabukkan. Maka karena memabukkan itulah diharamkan. Jadi ini adalah namanya kias. Jadi tidak cukup mengatakan. Makanya itu paling sakit orang yang sebentar-bentar mengatakan. Ini kok nambah-nambah. Nabi tidak pernah melakukannya. Zikir banyak. Astagfirullahaladzim. Nabi mengajarkan zikir sebanyak-banyaknya. Sehingga ada di kalangan para sahabat Nabi tidak pernah berhenti mulutnya zikir. Berapa ribu tuh Ustaz? Masa kita zikir 100 saja dimarahi? Zikir 1000. Zikir ke ini. Mereka berzikir tidak pernah berbatas ada. Ada yang zikirnya adalah mulai pagi hingga sore. Ada yang zikirnya mulai pagi hingga terbit matahari. Mulai yang zikirnya adalah mulai asar, habis salat asar sampai maghrib. Ada yang zikirnya antara maghrib dengan isya tidak pernah keluar. Ada macam-macam. Jadi bermacam-macam. Jadi itu maksudnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan. Memang pedomannya itu adalah sempurna. Bagaimana hubungannya syariat ini dengan umat? Makanya hubungannya syariat dengan umat ini dijelaskan oleh para ulama. Sehingga Al-Quran dijelaskan oleh para ahlinya. Para ahli tafsir, hadis. Para ahli tafsir Al-Quran. Dengan ilmu yang mereka ketahui. Dan semuanya metodologinya sudah dijelaskan oleh para a'immah as-sabiqin, ulama terdahulu. Dengan istilah ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu untuk memahami hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW.